Hai Sobat Atax, bertemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel kesayangan kita Atax Indonesia. Di channel ini kita akan banyak belajar sharing-sharing tentang perpajakan, keuangan, dan akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara mendaftar NPWP secara online maupun offline. So, stay tune ya. Jadi apa sih itu NPWP? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. NPWP ini dibutuhkan ketika para Sobat Atax bisa membayarkan maupun melaporkan SPT alias surat pemberitahuan tahunan Sobat Atax ke negara, sehingga bisa memenuhi kewajiban perpajakan Sobat Atax dengan lebih baik. NPWP ini wajib dimiliki untuk setiap wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan. Jadi ada yang namanya subjek pajak, ada yang namanya objek pajak harus terpenuhi. Subjek pajak adalah setiap warga negara Indonesia yang mempunyai paspor hijau dan juga masih tercatat sebagai warga negara Indonesia. Artinya apa? Ketika bayi baru lahir pun itu juga sebenarnya sudah termasuk subjek pajak. Tetapi bayi yang baru lahir ini hanya sebagai subjek pajak, belum ada objek pajaknya karena dia belum mempunyai penghasilan. Jadi ketika subjek pajak bertemu dengan objek pajak, maka itulah saat dimana kita harus memiliki NPWP. Jadi kata kunci yang utama yaitu terpenuhinya subjek pajak dan juga objek pajak. Subjek pajaknya warga negara Indonesia paspor hijau, dan juga objek pajaknya adalah ada nggak sih penghasilan. Jadi kalau misalnya sudah punya penghasilan, silahkan para Sobat Atax untuk bisa memiliki NPWP. NPWP bisa didaftarkan secara online maupun offline, Sobat Atax. Kalau online, Sobat Atax bisa saja gampang sekali masuk ke laman erek.pajak.go.id seperti yang ada di bawah ini. Di situ Sobat Atax bisa mendaftarkan KTP, identitas pribadi Sobat Atax, sehingga nanti akan dikirimin yang namanya NPWP via pos oleh petugas pajak kita. Cara daftar NPWP secara online. Yang pertama, buka laman erek.pajak.go.id. Yang kedua, pilih menu daftar. Yang ketiga, masukkan alamat email yang masih aktif dan juga buat password. Yang keempat, buka link verifikasi yang telah dikirim melalui email dan juga lakukan aktivasi akun. Yang kelima, ikuti petunjuk yang ada di email yang sudah masuk di emailnya Sobat Atax semua dari Dirjen Pajak. Setelah proses aktivasi selesai, silahkan login ke sistem e-registration tersebut dengan memasukkan email dan juga password yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah masuk ke halaman e-registration, silahkan isi data diri secara lengkap dan juga benar. Setelah semua pengisian data-data itu selesai, ikuti tahapan-tahapan berikutnya dan juga isi dengan teliti. Setelah semua formulir terisi dengan lengkap, maka silahkan pilih tombol daftar untuk mengirimkan formulir registrasi tersebut ke kantor pajak terdaftar. Jika Sobat Atax bingung, Sobat Atax ini masuk di KPP terdaftar yang mana, silahkan Sobat Atax bisa mendownload aplikasi kita di Google Play Store maupun di Apple Store, sehingga Sobat Atax bisa mencari berdasarkan kecamatan. Sobat Atax terdaftar di kecamatan mana nih? Sehingga itu yang akan menjadi panduan Sobat Atax terdaftar di KPP yang mana. Setelah mengisi formulir dengan lengkap, maka akan muncul status pendaftaran di dashboard situs erek pajak. Lalu di situ kita harus mengirim tombol yang namanya kirim token, dan juga harus mengisi captcha lalu klik submit. Lalu token akan dikirimkan melalui emailnya Sobat Atax semua yang terdaftar. Salin token tersebut, lalu juga tempelkan atau paste ke halaman e-registration-nya Sobat Atax tadi untuk mendapatkan kode unik sebagai syarat pengajuannya. Kemudian cek email masuk Sobat Atax untuk bisa melihat token tersebut, dan jika permohonan Sobat Atax sudah disetujui, maka NPWP akan dikirimkan ke alamat Sobat Atax semua via pos.
Lalu untuk daftar NBP secara offline gimana? Sebenarnya daftar NBP secara offline mungkin agak sedikit lebih ribet karena membutuhkan kehadiran Sobat Atax di kantor pajak Pratama yang terdaftar. Hal ini mungkin bisa saja menyulitkan karena alamat KTP Sobat Atax itu berbeda dengan alamat domisili Sobat Atax sekarang. Nah, bagaimana sih untuk cara mendaftar NBP secara offline? Yang pertama adalah dalam hal wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan secara elektronik, maka permohonan dapat dilakukan secara offline, yaitu kita harus menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan juga menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak. Yang kedua adalah ketika formulir tersebut sudah diisi dan juga ditandatangani, maka harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, seperti fotokopi KTP atau mungkin fotokopi surat keterangan domisili. Lalu juga harus disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Berikutnya, permohonan ini bisa loh disampaikan secara langsung datang ke petugas pajak di KPP atau KP2KP yang terdaftar maupun lewat pos atau kurir. Setelah surat permohonan diterima oleh KPP atau KP2KP secara lengkap, maka kantor pajak atau KP2KP akan menerbitkan bukti penerimaan surat. Dan juga paling lambat 1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan, maka NBP dan juga SKT alias surat keterangan terdaftar akan segera dikirimkan melalui pos tercatat. So, Sobat Atax, kalau mungkin banyak Sobat Atax yang mungkin masih belum dapat atau belum dapat kiriman pos dari kantor pajak terdaftar, jangan ragu-ragu untuk bisa datang ke kantor pajak dan juga menanyakan hal tersebut. Silakan saja, pasti petugas pajak di kantor pajak tersebut akan melayani Sobat Pajak dengan ramah dan juga dengan senang hati. Oke, itu dulu Sobat Atax. Pada video kali ini, kita sudah belajar bagaimana cara mengajukan NBP secara offline dan juga secara online. Pilihan Anda yang mana, terserah. Jadi semuanya juga bagus, tergantung kita lebih sreg atau lebih nyaman yang mana. Terima kasih Sobat Atax sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Silahkan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita, Atax Indonesia. Jika Sobat Atax juga berkenan, silahkan bisa menghubungi kami di Instagram kami di Atax Indonesia. Sobat Atax bisa mendapatkan informasi dan juga peraturan-peraturan terbaru tentang perpajakan dan juga keuangan setiap harinya secara update dan juga gratis. Dan juga Sobat Atax bisa mendownload yang namanya aplikasi kami Atax Indonesia di Google Play Store dan juga di Apple Store juga secara gratis. Dapatkan aplikasi tersebut bisa membantu kewajiban perpajakan Sobat Atax semua hanya dalam satu genggaman. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.